Yahudi Khaybar. Tidak berselang lama setelah peristiwa Hudaybiyah, Nabi mengirimkan surat ke Habasyah. Melalui surat itu Nabi meminta kaum muslim yang berada di sana agar bergabung dengan beliau di Madinah untuk mendukung perjuangan jihad. Kemudian beliau mengarahkan kembali perhatiannya ke wilayah utara. Pemukiman kaum Yahudi di Khaybar yang dahulu membelot dalam peristiwa pengupungan Madinah tampaknya mengerdil melihat nasib Bani Quraidah. Namun mereka masih tetap mengobarkan permusuhan di antara suku-suku di kawasan utara tersebut. Muhammad ingin memastikan mereka tidak bakal lagi mengancam keamanan komunitas muslim. Sehingga tidak lama sekembalinya ia dari Hudaybiyah, ia memulai perjalanan dengan membawa pasukan berjumlah sekitar 5.000 personil. Kaum mukmin yakin bahwa kemenangan yang telah dekat seperti dijanjikan dalam ayat yang baru turun, sebuah kemenangan yang berlimpah harta rampasan, tidak lain ialah penaklukan Khaybar. Namun informasi ini tidak untuk disebarkan kepada semua orang yang mengaku Islam. Wahyu Al-Quran sudah cukup jelas mengatakan bahwa orang-orang Badui yang telah lalai menyambut seruan Nabi untuk melaksanakan umrah didominasi oleh motif untuk memperoleh upah sebagai tentara bayaran. Oleh karena itu mereka tidak diizinkan turut serta dalam penaklukan salah satu daerah tidak diragukan lagi yang paling kaya di seluruh Jazirah Arab. Walaupun berangkat dengan pasukan kecil, namun manfaatnya rahasia rencana mereka tetap terjaga hingga misi tuntas. Ketika mendengar kabar berita mengenai kaum muslim yang berjumlah sedikit ini, orang Quraisy bersorak-sorai, merasa yakin dengan pasti akan dapat mengalahkan kaum muslim. Dikelilingi oleh bukit-bukit bebatuan vulkanik seperti halnya Madinah dan terlindungi oleh 7 benteng yang cukup luas, tampaknya Khaybar mustahil ditaklukkan. Nabi dan pasukannya tiba di Khaybar. Setelah 3 hari perjalanan yang cukup membuat orang-orang Yahudi Khaybar amat terkejut. Kaum Yahudi lalu meminta bantuan kepada suku Ghatafan, namun pasukan Islam telah memblokade semua jenis bantuan untuk sampai ke Khaybar. Terlebih lagi kaum muslimin memanfaatkan perpecahan yang ada di antara golongan-golongan penduduk Khaybar. Karena tiap suku memiliki kekuasaan masing-masing dan sulit bersatu sekalipun untuk menghadapi musuh bersama. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan yang mana secara sistematis pasukan Islam mengepung benteng-benteng Khaybar satu persatu bergantian, menghujaninya dengan anak panah hingga menyerah. Satu persatu benteng-benteng itu pun takluk. Akhirnya kaum Yahudi menemui Muhammad dengan menawarkan perdamaian di saat-saat sudah jelas sekali bahwa mereka tidak mungkin bisa menang perang. Dengan penuh kasih, Nabi menerima permohonan mereka itu dan mengizinkan mereka tinggal di tanah-tanah mereka yang kini telah menjadi milik Nabi atas hak penaklukan. Alasan penyerahan diri mereka adalah harapan bahwa tentara militer Muhammad bersedia melindungi Khaybar dengan setengah hasil panen kurma mereka sebagai kompensasinya. Jadilah, seluruh kaum Yahudi di semenanjung Arab takluk di bawah kekuasaan Nabi yang suci. Kini bagian utara kekuasaan negeri Muslim, yaitu seluruh kawasan di sebelah utara Madinah, sudah aman, sebagaimana amannya kawasan selatan yang diperoleh lewat perjanjian Hudaybiyah. Ketika pasukan Islam kembali ke Madinah, rombongan kaum mukmin dan Habasyah telah tiba pula. Muhammad memeluk sepupunya Ja'far yang terakhir kali dilihatnya 13 tahun yang lalu, saat ia berusia 27 tahun. Ia juga mengecup kening Ja'far sembari berkata, entah mana yang membuatnya lebih bahagia, kemenangan atas Khaybar atau bersatunya mereka kembali.